Kalau di awal saya tidak bisa mengawalinya dengan pantun, mohon dimaafkan, tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Karena salah seorang pimpin nilai ini, Pak Jafar, ini termasuk yang mengubah jalan hidup saya tuh pertama kali tiba-tiba. Ya, karena rekomendasi beliau juga saya berangkat menjadi kepala sekolah tempo hari. Yang kami hormati tim penilai, izinkan kami untuk memaparkan kegiatan di SMA Negeri 2 Oku yang kami beri judul optimalisasi program kegiatan SMA Negeri 2 Oku tahun 2022. Walaupun sudah banyak yang mengenal, tapi kami sampaikan profil sekolah berdiri tahun 81 melalui SK Menteri PDNK dan seterusnya. Tapi satu kehormatan diresmikan oleh Presiden Tanzania Julius Nyerere pada tanggal 20 Oktober 81. Nah, yang saat ini paling berkesan diperingati oleh warga SMA 2 itu adalah tanggal peresmian, bukan tanggal terbitnya SK. Alamat, Jalan Tanzania dan seterusnya, status akreditasi unggul. Jadi model akreditasi yang sekarang bukan amat baik dan baik, tapi unggul ya Pak Eranya, seperti itu. Dengan nilai 92 tahun 2021. Ini rezeki 2021 Pak. Beberapa sekolah di provinsi ini mendapatkan perpanjangan akreditasinya 1 tahun. Nah, kami ini malah 5 tahun perpanjangannya, sehingga meringankan beban Bapak Ibu pada tahun 2021 yang sudah menyiapkan dokumen. Pada akhirnya dokumen itu disimpan menjadi bahan untuk kegiatan PKKS. Jumlah PTK 72 orang dengan tenaga PNS-nya 32 orang dan 1 tenaga PNS untuk tenaga kependidikan. Alhamdulillah tahun 2021 terrekrut P3K sebanyak 12 orang dan selanjutnya dalam proses rekrutmen untuk tahun 2022. Jumlah peserta didik 839 orang. Saat ini nomor 2 terbesar di Kabupaten Oku untuk jenjang SMA. Jadi kalau dulu SMA 3 yang peringkat kedua, sekarang kita peringkat kedua. Jumlah rombel 24, penggunaan kurikulum IKM kelas 10 dan K13 kelas 11-12. Ini profilnya. Nah, memang kesannya sulit untuk ditinggalkan. Kalau tadi Ibu Haja Sukmadi mengatakan saya adiknya, mungkin kebetulan juga dekat dengan nama, ada nama yang mirip di ujungnya, ya seperti itu. Dan memang Bapak Ibu, pertama kali saya diberikan mandat untuk jadi kepala sekolah tahun 2010 di SMP juga, rekomendasi dari beliau. SK Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Oku, yang pertama ini mengikuti SK dari Bupati Kabupaten Hulu tanggal 18 Februari 2014. Kemudian seiring dengan Batak, jadi kalau dihitung bertugas di SMA Negeri 2 Oku ini sudah 8 tahun 9 bulan. Ya, paling lama sementara ini. Jadi tim ini sudah Pak. Visi sekolah terbentuknya lulusan sekolah yang berbudaya sehat, peduli lingkungan, dan berkewirausahaan dengan basis kearifan agrowiata menuju keunggulan impact, dan prestasi. Ini dirangkum semua agar gaya hidup di sekolah sehat terangkut, gaya hidup adiwiatanya terangkut. Dan kebetulan memang lahan kita yang cukup luas 5,5 hektar ini berkeinginan agar produk kewirausahaannya bisa lebih optimal. Selain dari kebun sekolah yang ada areal pertanian, juga produk prakarya yang dilakukan oleh anak-anak. Keunggulan, impact, dan prestasi. Visi kepala sekolah
bekerja maksimal dan berjiwa sosial untuk meraih hasil optimal. Ya. Ya. Oh, meraih. Misi sekolah penanaman kesadaran beragama agar terbentuk budi pekerti luhur dan akhlak baik, akhlakul karimah, penguatan karakter dan etika bertata krama, penguatan gaya hidup sadar dan ramah lingkungan sebagai sumber sekaligus media belajar. Kemudian peningkatan penguasaan TIK sebagai penunjang pembelajaran kreatif dan inovatif, mengembangkan kurikulum dengan berbagai pendekatan strategi pembelajaran kontekstual dan beraksi nyata, eksplorasi segala potensi yang dimiliki sekolah dan warga sekolah agar menghasilkan prestasi dan kualitas gaya hidup berkelanjutan. Tapi kita menyadari bahwa kita juga memiliki kelemahan. Yang pertama, cukup jauh dari ibu kota. Dari Batu Raja saja ada 31 km lewat depan. Kemudian dari ibu kota provinsi itu 240 km. Berlokasi bukan di jalan poros, sehingga menurut informasi bangunan tua kita ini tidak bisa diusulkan atau sulit untuk diterima melalui program revitalisasi karena bukan terletak di jalan poros. Kemudian kurang kompetitor terdekat. Jadi dampaknya ini kadang-kala kawan-kawan dan anak-anak mudah puas karena kurangnya pesaing. Mungkin berbeda kalau dengan sekolah-sekolah yang ada di Batu Raja di kota besar, karena mereka bisa melihat bagaimana kiprah dan raihan yang diraih oleh tetangga-tetangganya. Kekurangan GTK, kemudian banyak bangunan yang perlu direnovasi, termasuk bangunan utama yang menjadi pusat kegiatan, yaitu ruang kantor. Ini sejak tahun 81 hingga kini belum pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah. Tapi kita juga optimis karena ada kekuatan, memiliki areal yang luas 5,5 hektar. Jadi kalau ada kemauan pengembangan kewirausahaan ini bisa lebih lengkap lagi ke depan. Kemudian lingkungan hijau, banyak pepohonan dan tanaman, bahkan termasuk diantaranya tanaman produktif karena menghasilkan pendapatan alternatif setiap pekan. Kemudian warga sekolah juga berjiwa gotong royong. Ya, kemudian berkeinginan tinggi untuk maju, masyarakat juga suka menyumbang. Terbukti dengan terbangunnya masjid sekolah, 99% itu adalah kontribusi dari warga sekolah, masyarakat dan alumni. Kemudian dukungan kerjasama dengan masyarakat dan stakeholder. Sebagai referensi bahwa hasil akreditasi terakhir dengan nilai 92, ada poin-poin yang barangkali perlu menjadi fokus perhatian. Nilai rata-rata 92, tapi ada yang masih kami tandai merah. Itu masih di bawah angka 91, artinya belum layak unggul, perlu menjadi fokus perhatian. Jadi masih terdapat aspek standar nasional pendidikan yang kurang dari 91. Nilai minimal unggul menjadi acuan peningkatan pada periode penilaian 5 tahun berikutnya. Jadi untuk akreditasi, artinya pada tahun ini adalah tahun pertama kita menggarap untuk peningkatan SNP pada aspek-aspek yang kita tandai merah tersebut. Nah, fokus peningkatan tersebut antara lain standar isi dengan nilai 89. Ini perlu pengembangan kurikulum, kemudian modul ajar, kualitas, tema, profil pelajar Pancasila. Karena kita menjadi sekolah gelombang pertama yang menyelenggarakan kurikulum merdeka, sehingga kesuksesan dalam peningkatan standar isi ini akan menjadi referensi bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian untuk standar kompetensi lulusan juga nilainya 89. Ini fokus kita adalah optimalisasi kegiatan pengembangan diri, peningkatan kualitas outcome. Jadi bukan hanya lulusan, tapi bagaimana lulusan kita ini dapat diterima di berbagai elemen yang mendukung masa depan mereka di perguruan tinggi ataupun di lingkungan masyarakat. Standar pendidik dan tenaga pendidikan ini kita fokus pada peningkatan kualifikasi dan kompetisi ketika rekrutmen
calon guru penggerak pemberdayaan P3K. Seperti yang diceritakan tadi, ini kita beban anggaran untuk penggajian guru ini pada tahun 2020 ini mengalami pengurangan karena sudah ada 12 guru P3K yang terekrut melalui seleksi sebelumnya. Kemudian standar sarana dan prasarana itu tadi karena banyak bangunan yang perlu direhab, jadi kita fokus untuk rehab kantor, kemudian usul RKB tambahan beserta jamban siswa sehingga rasionya nanti ideal. Kemudian memperluas taman belajar dan pojok literasi, lingkungan yang luas dengan pepohonan yang relatif banyak. Ini menjadi target kita agar pojok literasi ini meningkat. Karena kita tahu bahwa dunia literasi saat ini sangat digalakan dan tidak hanya terpaku pada kegiatan belajar yang ada di perpustakaan. Jadi taman belajar menjadikan tempat-tempat yang rindang ini sebagai tempat belajar alternatif. Kemudian ini diantaranya untuk standar peserta didik, standar kompetensi lulusan. Dari output yang ada, belajar dari EDS, dari Dapodik, kemudian dari akreditasi kita melakukan proses pembinaan, ada kurikulum, ada proses pembelajaran, kemudian didukung oleh penyelenggaraan kegiatan eskul dan pengembangan diri. Diharapkan nanti ada peningkatan kualitas lulusan. Kemudian dengan arahan dan layanan yang kita berikan, mereka siap untuk menjadi outcome yang menjadi kebanggaan kita, diterima di berbagai perguruan tinggi negeri favorit, lulus dalam seleksi kedinasan, atau mereka memiliki atau masuk ke dunia kerja yang layak walaupun tidak memiliki kemampuan basis pekerjaan seperti anak-anak SMK. Dan juga mereka nanti terjun menjadi anggota masyarakat. Kemudian melihat bagaimana kultur budaya dan pengalaman selama bermasyarakat di Batu Mata ini, kita mencoba melibatkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu sumber dana alternatif. Dan ini sudah kita dapatkan misalnya dengan optimalisasi infak sumbangan yang digerakkan oleh para stakeholder di sekolah, para pembina, Pak Ibnu dan kawan-kawan ini rutin melakukan penggalangan dana melalui infak harian, dan alhamdulillah sudah terbukti ini bisa kita gunakan untuk membangun tempat ibadah yang bisa menampung seluruh warga sekolah yang beragama Islam. Yang sekarang sedang berjalan adalah pembangunan kamar mandi dan toilet masjid. Ini sudah prosesnya mencapai 50-60%. Semuanya digalang dari dana infak sehingga terbebas dari unsur pengaduan masyarakat. Kemudian sharing biaya untuk pengiriman atlet ke tingkat provinsi dan nasional. Di tingkat kabupaten seluruh pembiayaan masih bisa di backup oleh dana BOS, tetapi kalau pengiriman atlet ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional, kita mencoba melibatkan partisipasi masyarakat, mengundang orang tua untuk sama-sama membantu biaya pemberangkatan. Kemudian perjanjian kerjasama sehingga menghasilkan inovasi dan kewirausahaan. Misalnya di sini terbangunnya kantin sehat, itu adalah kerjasama antara sekolah, dalam hal ini koperasi sekolah, dengan masyarakat lingkungan sekitar, membangun kantin dan menempatkan kantin itu sebagai bagian dari sumber pendapatan bagi kesejahteraan warga sekolah. Dan tentu hal ini bisa terlaksana karena ada transparansi publik. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haja Susmadiana, saya termasuk penggiat media sosial, tapi itu pula yang terasa kepercayaan dari masyarakat terhadap aktivitas yang dilaksanakan di SMA 2 ini melalui unggahan-unggahan yang kita sampaikan. Dan ketika kita mengunggah hal-hal baik, hal-hal positif yang dari sekolah, semakin banyak unggahan kita tentang kebaikan di sekolah ini, semakin meningkat kepercayaan masyarakat
dalam memberikan dukungan terhadap apapun bentuk kegiatan yang ada di sekolah. Program kerja tahun 2022 ini tertuang di dalam RKS tahun 2022 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Bidang program misalnya pengembangan kurikulum, maka setiap tahun kita mencoba untuk melakukan revisi visi dan misi sekolah, revisi dan pengesahan kurikulum. Tahun 2021 seluruh peserta didik menggunakan kurikulum 2013. Jadi tahun 2022 itu adalah keniscayaan kita melakukan revisi kurikulum karena kelas 10 menggunakan kurikulum kurikulum mandiri atau implementasi kurikulum mandiri atau kurikulum merdeka. Kemudian penyesuaian kalender pendidikan, fasilitas penyusunan perangkat pembelajaran, fasilitasi BIMTEK kurikulum merdeka, kemudian BIMTEK pengelolaan e-rapot, sosialisasi dan pemberdayaan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar, pengelolaan kegiatan asesmen dan penilaian pembelajaran, kolaborasi penjadwalan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pada bagian yang bawah ini, Ibu, saya mencangkok yang pernah kami rasakan ketika menjadi tim pendidik di SMA 4. Jadi siswa dipetakan kepada setiap kegiatan ekstrakurikuler yang diminati. Penyelenggaraan kegiatan agar mudah dikendalikan dilaksanakan pada satu hari. Bisa mengontrol kualitas kegiatannya sekaligus menjaga barangkali keamanan peserta didik kita karena campur tangan dari pihak-pihak luar. Bidang program untuk peningkatan profesionalisme guru, pembinaan personil dan seterusnya, pengembangan inovasi warga sekolah, ada supervisi kelas, supervisi klinis oleh Kemsek dan guru senior, pelaksanaan PK guru pada akhir tahun, penilaian calon P3K oleh Kemsek dan guru senior. Ini yang terakhir kita laksanakan. Kemudian pemberdayaan komunitas Manda Belajar. Ini ide yang dikembangkan oleh sebagian peserta didik dan ini efektif. Komunitas Manda Belajar ini bukan hanya menjadi tempat diklat alternatif bagi guru-guru SMA 2, tapi dengan kegigihan Ibu Rani, Ibu Epi dan kawan-kawan, Ibu Eliza, ini sudah beberapa kali berkolaborasi dengan sekolah yang ada di provinsi lain secara webinar atau virtual. Kemudian pengiriman GTK pada seleksi program Kemdikbud atau Distik seperti pengajar praktik, calon guru penggerak, guru berprestasi, inovasi pembelajaran dan lain-lain. Kemudian terakhir biasanya kita menghadapi penilaian PAK tahunan juga dilakukan IHT agar usulan daftar usulan PAK itu bisa terkoordinasi dengan baik satu bundel. Kemudian bidang kesiswaan ini yang terbanyak karena kita fokus ini meningkatkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan PPDB, PLS ini rutin, sosialisasi dan komite tata tertib sekolah ini kepada peserta didik, kepada orang tuanya juga. Layanan BK, UKS, PIP, kegiatan PHBN dan PHBI, bimbingan PDSS dan SNPTN mengoptimalkan peran guru BK yang ada di sekolah kita. Kemudian pembinaan kegiatan eskul meliputi sains, seni budaya, olahraga, organisasi dan kreativitas. Fasilitasi seleksi paskibraka kerjasama dengan Dispora. Kemudian dengan Polres juga untuk PKS, KKR dengan Dinas Kesehatan. Pemilihan pelantikan pengurus OSIS, pentas seni budaya, kelas meeting, pengiriman siswa dan seterusnya, termasuk memfasilitasi acara perpisahan. Perpisahan ini tidak lagi wajib, tetapi andai kata anak-anak dan orang tua meminta tetap kita fasilitasi. Masih di berikutnya adalah pengembangan ketatausahaan, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi, tata kelola administrasi umum, persuratan, kesiswaan dan seterusnya, pengelolaan administrasi berbasis aplikasi. Ini yang sedang dicoba digalakkan. Optimalisasi fingerprint untuk presentasi, untuk presensi GTK, komputerisasi sistem pengarsipan, pemberdayaan operator dapodik SIMDA dalam melengkapi administrasi ketatausahaan, pengamanan dokumen penting sekolah, kemudian dokumentasi berbagai kegiatan sekolah.
humas yang barangkali di beberapa tempat kurang mendapatkan perhatian, kita coba optimalkan karena masyarakat Batu Marta ini sangat sensitif, selalu minta dilibatkan dalam berbagai kegiatan, sehingga kami memandang wakil humas ini akan menjadi jembatan antara sekolah dengan masyarakat. Melakukan sosialisasi program sekolah kepada orang tua peserta didik kelas 10 rutin kita lakukan supaya ada kegiatan-kegiatan yang memang layak melibatkan mereka tidak kaget lagi. Seperti misalnya kegiatan kearifan lokal. Kita harus memobilisasi anak menuju kepada objek tertentu sesuai dengan tema. Dan itu perlu biaya, sekolah tidak mampu. Maka komunikasi dengan orang tua murid kita lakukan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan didukung oleh orang tua siswa. Membangun komunikasi dengan orang tua murid melalui komunitas guyup wali murid, yaitu WA group, masing-masing kelas sudah ada. Menjalin kerjasama positif dengan pihak ketiga, dinas, dunia usaha, dunia industri dan swasta. Mengefektifkan website sekolah sebagai jendela informasi bagi warga sekolah dan masyarakat. Mengelola akun-akun sekolah, Instagram, Facebook dan sebagainya. Ini sudah ada. Selain dari kepala sekolah, ibu dan bapak tim penilai, sekolah SMA 2 Oku ini ada akun untuk Facebook, Instagram, Telegram, satu lagi Telegram. Tapi yang paling populer itu Instagram dengan Facebooknya. Kemudian memfasilitasi pertemuan dharma wanita dan kegiatan sosial lainnya. Kami di SMA 2 Oku ini selalu melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan dengan tempat berpindah-pindah agar ada kesepahaman antara sekolah dengan para istri, para suami yang barangkali selama ini bisa saja salah paham dengan kegiatan di sekolah ini. Kemudian mengkoordinasi kegiatan peringatan nilai sekolah dengan tema peringatan bervariasi, memanfaatkan WA group sebagai media komunikasi sekolah dan orang tua siswa. Ada WA group per kelas, ada juga WA group orang tua siswa. Pengembangan perpustakaan dan literasi, mencanangkan satu siswa satu buku. Kemudian menambah koleksi buku-buku referensi dan pengetahuan dan seterusnya. Untuk TIK, perluasan area hotspot karena sekolah ini terpencar sampai ke area bawah sehingga jaringan internet kurang terdeteksi oleh kawan-kawan yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di bawah. Jadi kita upayakan untuk penambahan titik-titik hotspot area yang kita kelola. Diklat, membatik dan aplikasi pembelajaran ini diikuti secara virtual dan sebagian memang dikelola oleh komunitas mandat belajar. Itu rombongannya Ibu Rani, Ibu Eliza, Bu Epi dan kawan-kawan aktif di setiap bulan, Pak. Malam mingguan mereka ini malam mingguan di depan laptop. Ya, Bu Epi ya. Ya. Walaupun belum 100% ya berpartisipasi. Pemberdayaan Laptik untuk kegiatan ANBK, perlombaan berbasis virtual, Zoom meeting, webinar dan seterusnya. Pemutahiran data, pengelolaan e-rapor. Untuk kegiatan tema IKM dan kewirausahaan, observasi praktik tema suara demokrasi. Ini kami arahkan menjelang pemilihan pengurus OSIS. Observasi tema kearifan lokal, tahun ini kita melaksanakan observasi ke situs Gua Harimau dan Gua Putri. Penguatan realisasi tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu praktek pola hidup bersih sehat, ramah lingkungan, tata kelola sampah, pengoplosan dan lain-lain. Praktek prakarya, pameran dan bazar kewirausahaan, eksplorasi praktek baik GTK. Nah, ini barangkali poin yang sangat penting. Kalau tadi program itu adalah perencanaan, ini adalah realisasi. Pengembangan kurikulum ini sudah kita lakukan, termasuk yang menghadapi implementasi kurikulum Merdeka. SMA 2 ini berada pada level 2 dan alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan BIMTEK bersama-sama dengan SMA 3, 4, 7 dan SMA Yadika Batu Raja. Narasumber kebetulan
yang memang sempat kita hubungi jadwalnya tidak berbenturan, yaitu Ibu Hajah Rini Herlina MSI dari pengawas Dinas Pendidikan Provinsi, dengan kebetulan merangkap juga sebagai narasumber untuk kegiatan IKM. Untuk pengembangan kurikulum ini menyelenggarakan berbagai BIMTEK, kemudian ada kegiatan rutin, dan setiap peserta didik yang bawah itu adalah bagian mencoba gagasan sendiri, karena kita tahu bahwa ikut sertanya anak dalam kegiatan ekstrakurikuler yang tertuang di dalam rapot menjadi kredit poin dalam penilaian calon mahasiswa. Maka kita arahkan, ya, selamat datang Pak Usman, ya, sip Pak. Ini ketua komite kita. Di situ. Ini ketua komite kami, kebetulan kalau tidak salah pernah menjadi kepala SMP 14 ya. Izin Pak Ketua Komite, kami melanjutkan. Untuk peningkatan profesionalisme GTK, selain dari rapat dinas, kemudian mengaktifkan, merekomendasi atau mendorong agar guru-guru aktif dalam kegiatan MGP. Di antaranya yang sudah berjalan matematika, bahasa Indonesia, geografi, sejarah, kimia, PAI, bahasa Inggris, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian satu kebanggaan di tahun 2022 ini, di awal 2022 ada 22 inovasi dari guru dan tenaga kependidikan yang diakui oleh Balitbangda, diikut sertakan dalam Innovation Government Award 3. Kita masih menunggu hasil dari inovasi ini, mana yang biasanya ada penentuan nominasi berdasarkan kategori dari inovasi masing-masing. Kemudian supervisi kelas klinis, pelaksanaan PK guru, penilaian calon P3K. Masih di peningkatan profesionalisme GTK, kita ada komunitas guru menulis. Walaupun ini belum ada khusus untuk SMA 2, tapi beberapa orang sudah terlibat dalam komunitas guru menulis. Saya dengan Ibu Rani ini tergabung dalam komunitas Palembang menulis. Kemudian ada juga Ibu Epi Rohyani juga, ya, Ibu Epi. Dan ini sudah produktif Pak, karena sudah menghasilkan beberapa buku, baik itu buku tulisan pribadi maupun antologi. Macam-macam temanya, ada puisi, ada opini, dan lain sebagainya. Kemudian pengiriman GTK pada seleksi program Kemendikbud ini sudah kita laksanakan. Ada pengajar praktik. Ini orang pertama adalah Ibu Rani Nawangsari. Selesai pengajar praktik juga menjadi ini orangnya. Nah, Ibu Rani, wakil kurikulum. Jadi menjadi narasumber untuk kegiatan yang berkaitan dengan IKM di Sumatera Selatan. Dari OPU kalau tidak salah ada 2 orang, satunya adalah Ibu guru SMA 3 ya. Ya. Kemudian calon guru penggerak ini lulus 1 orang, Ibu Epi Rohyani, ini sudah masuk lokakarya yang ke-6, calon guru penggerak sudah hampir lulus. Kemudian itu Agus Sudiana juga sempat ikut seleksi program sekolah penggerak, lulus pertama tapi yang kedua gagal. Nah, waktu wawancara saya gagal, tapi tetap itu bagian dari kebanggaan juga, karena dengan berhasil mengisi esai itu dan mendapatkan pengakuan, artinya ide-ide kita sempat terakomodasi. Cuman pada saat wawancara dan praktek mengajar gagal. Hanya 1 orang yang lulus, yaitu Ibu Holila Fauza. Kemudian Ibu Eprianti juga lulus tahap 1, Bu Epri ya. Ya, tapi tahap 2-nya gagal.
Kalau kami menyikapi positif, artinya tidak ada campur tangan dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan campur tangan, ini beliau sudah jadi kepala sekolah ini sekarang malah. Karena beliau adalah anak dari Bapak Kabid BTK. Kemudian 23 inovasi GTK pada IGA Balitbang Provinsi. Ini yang tadi kesiswaan. Nah ini pengembangan terlewat ini Bapak dan Ibu yang kesiswaan tadi. Yang kita bangga walaupun jauh dari ibu kota, pada seleksi paskibraka kabupaten masih meloloskan 3 orang. Kalau untuk sekolah pinggiran ini lulusan terbanyak anggota paskibra di kabupaten. Tahun belakang lolos bahkan sampai ke tingkat provinsi. Kemudian terseleksi calon PKS, sudah lulus itu 3 orang, sudah aktif sebagai anggota PKS kabupaten. Juga untuk sekolah pinggiran ini adalah terbanyak. Kemudian seleksi atlet OKU untuk Porprov Sumsel di Lahak. Ini sudah terjaring 7 orang pemain bola voli Porprov OKU ini adalah anak SMA Negeri 2 OKU, 7 orang. Kemudian sepak bola 3 orang, tapi ada yang di OKU Timur, Bu. Ya karena anak kita ada yang dari OKU Timur. Ada bola tangan 1 orang, pencaksilat 5 orang. Kemudian bridge 3 orang. Lulusan Semandaku lulus seleksi PTN PTS Karir tahun 2022. Jalur SNMPTN adalah undangan itu 11 orang. Tahun ini termasuk terbanyak di Kabupaten Oku. Jalur SBMPTN ada 17 orang. Ini yang konfirmasi. Data ini didapatkan dari guru BK yang paling aktif memonitor. Intan Pak Iban ya. Kemudian jalur USM ujian mandiri 16 orang. Kuliah di PTS dan PTS juga di sini biasanya selain dari Unbara juga banyak yang ke Jawa. Gagal seleksi di perguruan tinggi negeri di Jawa, cari perguruan tinggi swasta di Jawa. Ada yang di Universitas Ahmad Dahlan, kemudian di Universitas Taman Siswa. Diterima TNI Polri 2 orang tahun ini, sehingga jumlahnya ada 70 orang yang menjadi outcome. Nah ini yang kami maksudkan, ada output lulusan ada 243, tapi yang punya harapan artinya mereka memiliki nilai tambah ini baru 70 orang. Pemilihan dan pelantikan pengurus OSIS sudah terlaksana. Pentas seni budaya ini bersamaan dengan kegiatan milad sekolah, kelas meeting dan seterusnya. Masih di kegiatan kesiswaan, peringatan HUT ke-77 RI. Biasanya kita dapat undangan dari kabupaten atau provinsi, tapi tahun ini kita mencoba mandiri dengan melaksanakan upacara di sekolahan. Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga seperti itu, Hari Pahlawan, Hari Guru. Untuk Hari Guru ada nuansa karena seluruh petugas adalah guru-guru. Kemudian peringatan Hari Besar Islam ini juga beberapa sempat kita laksanakan. Untuk kegiatan pengiriman siswa ke berbagai kontestasi atau kompetisi, KSNP alhamdulillah tahun ini ke tingkat provinsi 5 orang, walaupun di tingkat provinsi tidak ada yang masuk ke nasional. Kemudian juara 3 KIR nasional AHM Best Student atas nama M. Yazid Zikri. Ini dilaksanakan oleh Astra Honda Motor, dan dari OKU itu ada 2 orang, siswa SMA 2 dan siswa SMA 10 OKU. Kebetulan pembinanya guru SMA 10. Namanya sama dengan ketua komite Pak Usman. Kemudian kegiatan Pornas 2022 pada bulan Mei, kegiatan tingkat nasional ini memperoleh 1 emas dan 1 perunggu untuk cabang olahraga tradisional, tarik tambang dan terompah panjang. Kemudian kejurnas pencaksilat Batavia Utara Championship dapat 1 perunggu. Ini kejurnas juga. Kejurda silat SMI di Palembang dapat 4 emas, 1 perak, 2 perunggu. Kejuaraan silat SMI di Padang 13-17 Oktober meraih 3 perunggu. Masih kesiswaan, lomba olahraga tradisional antar STS Sumsel 12 November 2022 dapat juara umum dengan raihan 3 emas, 2 perak, 1 perunggu se-Sumatera Selatan di Banding Agung. Kemudian Kejurda silat Bupati Oki Cup dapat 3 perunggu.
lolos seleksi nasional Duta Siswa Indonesia, atas nama Aditya Saputra. Kemudian lomba otrat Hari Guru Nasional di Kabupaten Oku, dapat 1 medali. Kejurda Drum Band Gubernur Cup, dapat juara harapan untuk kategori lomba unjuk gelar. 12 lomba olahraga tradisional di Sekolah Sumsel di Muara Enim 29 November 2022, juara umum dengan raihan 5 perak, 5 emas, 2 perak, 1 perunggu. Borong juga anak Batu Mata. Untuk sarana prasarana seperti ini, kegiatan barangkali lebih banyak kepada kegiatan rutin, tapi untuk perawatan dan peningkatan kualitas menuju standar nasional bidang sarana prasarana. Yang barangkali kami garis bawahi di sini adalah PKWU pojok selfie. Jadi kalau nanti tim penilai mau mencoba berfoto di pojok selfie, ada ini karya anak. Yang terakhir renovasi ruang kelas dan labor dan APBD provinsi, diantaranya ada ruangan kita. Masih Satpras juga, ini diantaranya beberapa kegiatan taman sekolah, tata kelola sampah dan seterusnya. Untuk ketatausahaan tadi sudah, pelatihan ketatausahaan atas nama Tutik Binasik di BPSDM, ada pelatihan bendara Ibu Epi Royani berangkat, tata kelola administrasi umum dan seterusnya, pengelolaan administrasi berbasis aplikasi. Pelatihan operator SINDA, ini Imam Ahmadi, pelatihan operator Dapodikmen Iqbal Fatrio. Kita kekurangan tenaga administrasi, jadi untuk tenaga operator memberdayakan guru yang ada. Kegiatan humas tadi. Di memasuki slide terakhir, Bapak Ibu, untuk bahan evaluasi diri bahwa tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang belum sempat terrealisasi. Ini terkendala hal-hal tertentu. Yang pertama, penambahan RKB. Sebenarnya dicanangkan dari tahun 2019 kita ajukan, 2020 sudah dijanjikan, tetapi tergeser oleh prioritas. 2021 juga kita usulkan, 2022 juga kita usulkan. Baru ada informasi berkemungkinan tahun 2024 realisasi. Jadi 2023 RKB ini belum ada penambahan. Pinjer-pin untuk seluruh GTK sebenarnya sudah ada pinjer-pinnya, tapi ada kesepakatan arahan dari Dinas Pendidikan untuk guru-guru ditunda dulu pinjer-pinnya karena terkait dengan tunjangan profesi, katanya nanti membuat ricuh di pembayaran tunjangan profesi, sehingga pinjer-pin baru diarahkan untuk tata usaha. Jadi untuk guru belum terrealisasi, masih termasuk belum. Rehabilitasi ruang kantor di kabupaten dulu pernah kita ajukan, bahkan bupati kita almarhum dulu pernah memerintahkan pada saat diverifikasi oleh kawan-kawan dari PU, sudah balik provinsi, dicoret oleh DPR. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga belum terrealisasi. 1 guru 1 buku. Ya, jumlah gurunya ada 58. Baru ada 3 orang ini yang mulai rajin nulis buku. Baru ada 3 orang. Nanti kita tunggu sebab sudah mulai ada tanda-tandanya. Program sekolah penggerak ini ikut tapi gagal seleksi tahap 2. Jadi gagal. Saya masukkan belum terrealisasi. Kalau syaratan waktu wawancara sudah kita lakukan hadapi dengan baik, tapi dibawa ke rapat pleno ternyata belum masuk. Ya mungkin visi-visi yang lebih menarik asesor itu visi yang disampaikan oleh sekolah lain. Juga terkait katanya kuota per kabupaten pada saat itu hanya ada anggaran untuk 1 sekolah penggerak dan kita tidak termasuk di dalamnya.
Kemudian memenuhi penilaian adiwita nasional. Kita sudah ikut penilaian adiwita nasional, sampai sekarang ini belum ada pengumuman, belum ada hasil apakah kita masuk atau tidak. Tapi sudah ikut penilaiannya. Lolos KSN, FLS 2N, KWSN tingkat nasional, baru provinsi. Bahkan untuk FLS 2N dan KWSN ini kegiatannya tidak terdeteksi karena berada pada masa peralihan pandemi. Kemudian ini juga belum terlaksana. Ya, program tahfiz Quran. Pak Japar, ada Pak Japar tadi? Nah, keluar ya. Ini memang kaplingannya kami bebankan kepada guru agama agar pada saat pelepasan siswa atau perpisahan, walaupun cuma 1 atau 2 juz, ada prosesi untuk wisuda para tahfiz Quran. Tapi sampai saat ini belum terlaksana. Tapi kami mendapatkan bonus di tahun 2022 ini, ada kegiatan yang baru terencana di tengah perjalanan. Jadi masuk di revisi anggaran, revisi RAPBS. Yang pertama ini masuknya inovasi GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, nominasi IGA yang dikelola ini adalah Balitbangda. Linknya ke Kementerian Dalam Negeri. Ini pada bulan Maret 2022. Ini masih diolah oleh mereka dan mudah-mudahan ini kembali menjadi pendukung Provinsi Sumsel dalam peraihan posisi inovasi daerah. Tahun kemarin kita hanya meloloskan 10 tahun 2021. Tapi hasil ini cukup mendongkrak Provinsi Sumatera Selatan meraih posisi kelima provinsi paling inovatif. Dan ini sudah mendapatkan anugerahnya oleh Presiden kepada gubernur kita. Dan ternyata ada 400-an inovasi sekolah yang mendukung inovasi daerah tersebut. Dari 400-an itu 10 diantaranya dari SMA Negeri 2. Terbanyak. Tahun ini tadi terbanyak di Sumatera Selatan, tapi tidak tahu kualitasnya, tidak tahu hasilnya. Berapa di antara mereka yang masuk. Kemudian perpanjangan akreditasi ini juga bonus. Karena tahun 2021 sudah siap untuk mengikuti, sudah ketar-ketir, ya, sudah hampir minta pelatihan kepada asesor kita bagaimana menghadapi akreditasi ini. Tapi ternyata pada awal 2022 keluar SK perpanjangan akreditasi. Ya, ini menimbulkan kecemburuan dari Pak Anwar. Pak Anwar cuma 1 tahun, kami malah 5 tahun diperpanjangnya. Kemudian undangan dari Puslatpur menyaksikan latihan tempur TNI AD dan US Army tanggal 4 Oktober ini bersamaan dengan hari jadi TNI. Ini pemimpin di lapangan Kuitan Pak Rofiki. Penerima bantuan APBD ini juga di luar dugaan. Karena dak kita tidak termasuk ditolak, kita dipanggil kalau galak bantuan APBD kami verifikasi ke sekolahan. Dan ternyata alhamdulillah dapat 5 paket, 5 ruangan untuk 3 kelas dan 2 labor. Kemudian juara umum lomba otrat ini juga di luar dugaan. Kegiatan ini masih dilaksanakan di luar kegiatan ekskul. Jadi latihan mandiri. Tapi ternyata pada lomba atau pada perlombaan olahraga tradisional yang dilaksanakan di Ranau Sriwijaya antar SLTA, anak-anak kita menjadi juara umum. Kemudian diulang kembali pada lomba olahraga tradisional yang digagas oleh Dispora Sumsel di Muara Enim tanggal 29 November. Perolehannya lebih banyak lagi karena dari 8 cabang yang dipertandingkan itu 5 medali emasnya didapatkan oleh anak-anak dari SMA 2. Nah, kebetulan yang hadir pendampinginya Bu Reza pendamping. Kemudian penyerapan lulusan PTN pada tahun ini termasuk paling banyak karena sudah berbeda dengan tahun sebelumnya karena penyelenggaraan seleksi di perguruan tinggi ada yang khusus dikelola oleh perguruan tinggi yang dulunya berbasis agama. Kemudian terpilih GTK berprestasi tahun 2022 atas nama Rani Nawangsari.
Ini untuk PTK berprestasi. Mestinya juara 1 ini Pak, tapi digabung dengan kepala sekolah. Jadi juara 1-nya PTS, juara 2-nya PTS, juara ketiganya PTK. Jadi digabung. Nah ini Ibu Rani Nawangsari. Kemudian satu lagi Imam Ahmadi, ternyata best practice-nya, praktek baiknya sebagai tenaga administrasi juga mendapatkan penganugerahan dari Gubernur Sumsel sebagai best practice untuk kategori tenaga kependidikan terbaik. Selesai. Namun sebelumnya kami mohon izin untuk menayangkan sedikit dokumen foto-foto kegiatan walaupun belum terangkum semua. Ini masa lalu yang menjadi motivasi kami untuk bergerak. Karena kebetulan saya 8 tahun 8 bulan, jadi 5 tahun terakhir ini menjadi motivasi. Ide apa, kegiatan apa ini untuk tahun berikutnya. Nah ini yang terakhir, yaitu juara umum lomba olahraga tradisional Provinsi Sumatera Selatan di Banding Agung dan Muara Enim. Yang ini yang di Banding Agung, yang ini di Muara Enim. Ini seluruhnya ada di koleksi trofi kita. Dan kita menyikapi serius kegiatan ini karena ini mulai digalakkan oleh Presiden kita, olahraga tradisional. Dan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan kami tidak mau main-main, karena Ketua Kornis Sumsel itu adalah putri dari Gubernur Sumatera Selatan. Jadi kita sikapi secara bersungguh-sungguh. Dan ini akan berangkat mewakili cabang yang sama untuk mengikuti Festival Olahraga Tradisional tingkat nasional tahun 2023 di Jawa Barat bersama dengan cabang-cabang lainnya. Kemudian ini komunitas belajar ID Sumsel. Ini Ibu Rani Nawangsari. Ini tadi, jadi menjadi narasumber untuk komunitas belajar ID, juga membangun sinergitas dengan komunitas belajar yang lain. Ini sudah dengan Jambi. Kemudian ada yang di Indonesia bagian timur. Daerah mana berani yang sudah kita? Jambi. Belum begitu ya? Nah, tapi pesertanya nasional. Ini digagas oleh Ibu Rani Nawangsari. Ya. Termasuk materi yang dibahas itu adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, ini anak di luar dugaan, KSN gagal, tapi di seleksi ini masuk. Ya. Ini Duta Indonesia. Ya. Ya, ini sempat masuk koran. Saya bilang, malulah itu swasta penyelenggaranya. Ini Smart Student yang penyelenggaranya. Kemudian ini bonus tahun 2001 ini memotivasi juga. Nah, ini contohnya. Nah, ini kemudian yang terakhir guru berprestasi Rani Nawangsari dan Imam Ahmadi. Nah, ini juga. Ini sudah lokakarya 6. Sebentar lagi panen Bu Epi ya. Ya, sebentar lagi panen. Kalau panen itu artinya Bu Epi akan siap-siap menjadi aset nasional juga. Pak Sugi nanti harus sabar karena banyak tinggalkan oleh Bu Epi. Nah, ini yang lomba karya ilmiah remaja best student. Anak kita ini yang nomor. Anak kita adalah yang nomor sebentar. Nah, ini dia Muhammad Yazid, SMA Negeri 2 Oku. Dari Oku ada 2 dengan SMA 10. Kalau ini masa lalu tapi tetap menjadi bagian dari kebanggaan kami. Berani, ini anugerah sekolah di Beta Provinsi Sumatera Selatan, masih masa pandemi. Sebelumnya juga menjadi motivasi ketika menerima juara sekolah sehat pertama Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini saya. Nah, ini Esther Fitri Alkan, juara nasional lomba peneliti belia, juara 2. Ya, jadi ini menembus dominasi yang selama ini dipegang oleh SMA 4. Nah, gitu. Jadi bekalnya saya bawa dari SMA 4 modalnya. Ini tahun 2019, ini juga sama memotivasi kita. Duta Siswa Mengenal Nusantara, ini ke Palangkaraya, Kalimantan. Nah, ini salah satu anak guru
karateka. Ini anak Ibu Sukapti. Ini medali emas untuk Kejurnas Karate antar pelajar SDI KB Jakarta. Tapi dulu ini ya, nanti tetap jadi motivasi bagi kita. Nah ini pernah jadi sebelum juara pertama, juara kedua bersama SMP 13 Oku. Ini yang SMP 13 Pak Marzuan, Sekolah Sehat, juara sama-sama juara kedua. Nah itu kemudian apa ya, yang saya kira terakhir ini habis ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu terima kasih atas dukungan semua, dan itulah yang bisa kami ceritakan. Sebagian besar seluruh kegiatan ini adalah nyata dilakukan oleh kita, tapi tentu saja kami menyadari, mengingat keterbatasan kami juga, sempat mencari beberapa dokumen pendukung, tapi mudah-mudahan yang sudah didapatkan oleh kawan-kawan ini bisa mewakili laporan kinerja dalam tahun 2022 ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk dedikasi semua warga sekolah terhadap pengembangan Sumandaku sehingga menjadi sekolah model tahun 2017, 2018-nya sekolah sehat juara kedua, 2019-nya sekolah sehat juara pertama, 2020 sekolah Digata, 2021 dan 2022 ini berada di Kaplingan ini. Jadi kalau ini adalah tahun ke-9 dan menurut aturan memang saya harus angkat kaki, memang pas Pak. Karena idenya sudah habis, mau diapakan lagi ya SMA Negeri 2 waktu ini. Jadi saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai, Bapak Ketua Komite dan kawan-kawan sekalian, demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah.